Pria ini berencana untuk membunuh Hitler. Dia sengaja melukai lehernya, membiarkan noda darah menempel di kerah bajunya. Lalu pria itu datang ke markas serigala untuk menghadiri rapat dengan Hitler. Sebelum rapat dimulai, pria itu beralasan kerah bajunya ternodai darah, meminta penjaga membawanya ke ruang ganti. Setelah masuk ke ruangan, asistennya mengeluarkan bom waktu. Mereka berdua menyiapkan berbagai alat dan berencana mengaktifkan bom di sana. Tapi tiba-tiba seorang penjaga mengetuk pintu. Dia memberitahu bahwa Hitler telah datang. Asisten itu dengan refleks memasukkan bom ke dalam tasnya sendiri. Lalu dia keluar ruangan lebih dulu untuk menahan si penjaga. Melihat bom yang tersisa, pria itu tak punya pilihan. Dia harus mengaktifkan bomnya sendiri dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan dikawal penjaga, pria itu pergi ke ruang rapat. Dia memberitahu penjaga bahwa salah satu telinganya tuli akibat perang. Jadi dia ditempatkan duduk di dekat Hitler. Pria itu dan Hitler sempat saling bertatapan. Lalu dia meletakkan tas kerjanya di lantai. Sekarang bom itu hanya berjarak 2 meter dari Hitler. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Hitler akan dikirim ke neraka. Kemudian rekannya menelepon markas serigala. Pria itu pun berpura-pura menerima telepon dan keluar dari ruang rapat. Tapi sebuah insiden terjadi. Hitler tidak puas dengan laporan perang. Dia dengan marah menggebrak meja. Tas kerja itu terjatuh. Seorang perwira melihatnya dan memindahkannya ke tempat yang lebih jauh dari Hitler. Tindakan inilah yang akhirnya menyelamatkan Hitler. Detik berikutnya, ledakan besar mengguncang ruangan. Hitler beruntung, ia hanya mengalami luka ringan. Pria itu tidak mengetahui kebenarannya. Dia segera masuk mobil dan pergi dengan panik, mengira rencananya berhasil. Ia berencana menggulingkan pemerintahan Hitler. Dia naik pesawat ke Berlin, tapi saat tiba di tujuan, organisasinya tidak berani bertindak karena mereka tidak yakin apakah benar Hitler telah mati. Hal ini membuat pria itu sangat marah. Dia berteriak pada atasannya dan bersikeras bahwa Hitler sudah pergi ke neraka. Lalu mereka memulai kudeta. Mereka memalsukan tanda tangan dan mengeluarkan perintah palsu kepada komandan pasukan paramiliter. Pasukan paramiliter pun segera menguasai stasiun radio dan markas besar SS. Akhirnya mereka mengambil alih pusat kekuasaan. Tak lama kemudian, pasukan itu menerobos masuk ke kediaman Goebbels. Setelah komandannya masuk ruangan, Goebbels dengan tenang memintanya menerima telepon. Komandan itu mendengar suara Hitler. Seketika dia membalikkan arah senjatanya. Pada akhirnya, rencana kudeta itu semua gagal total. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tahu siapa pembunuh berani ini?